Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlogcast perjalanan rasa si John the Taste Hunter. Gue percaya kalau kita bisa tahu rasa yang dirasakan oleh orang lain, itu bisa berguna buat gue dan mungkin juga berguna buat lo. Aduh, gue gak usah ngomong panjang-panjang depan gue siapa. Ini itu ya Lag ya, episode pertama dengan perempuan. Kemarin semua yang datang. Yang ini mah harus gitu ya. Mungkin kalau yang sudah ya udah pasti banyak yang tahu. Kalau ngelihatnya tomboy dan lain-lain, tapi kalau ngelihatnya di sosial media sih kelihatannya wah ini preman gitu. Tapi kalau sudah di depannya ngobrol, tetap aja seorang yang lemah lembut, penuh hati karena beliau wanita dan seorang ibu dari dua putra dan putri ya. Perempuan. Oh, dua perempuan. Jadi ya benar-benar keibuan. Merasa hangat sekali. Langsung saja depan saya Teh Irvin Jasta. Halo. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Ini perjalanannya panjang loh. Dan urusan ketemuannya itu bukan urusan yang gimana ya, masalah pembantu. jadi kan emang gini Kang, saya emang punya prinsip ya, ketika memang sudah menikah berkeluarga gitu. Dari dulu tuh kan memang pengennya tuh kayak kerja di rumah, dan gak ngabisin banyak waktu di luar. Dan alhamdulillah itu kan kejadian tuh sekarang setelah punya usaha sendiri. Nah, si prinsip saya ini kalau misalnya keluar nggak dapat apa-apa, mending di rumah. Jadi kalau keluar ada cuan, ada link, pengalaman sekali, pokoknya datang ke rumah tuh harus dapat sesuatu gitu. Baru prinsip-prinsip dasar dari dulu itu. Dari dulu gitu. Nggak cuma sekedar main nongkrong gitu, enggak ya? Karena kan emang saya tuh sebetulnya kalau ya tadi yang Kang Maynard lihat kan ngobrol kan di sosial media begini. Sebetulnya emang enggak. Aslinya mah dari luar mah seperti macan ya, aslinya mah kucing gitu. Nah itu dia, maksudnya saya sih melihat, apalagi saya salut dengan ya mungkin saya hanya melihat dari ini terus sebelum ngomong itu. Sebenarnya saya kenal Teh Irvin ini sudah lama sudah tahu gitu ya. Kebetulan ada di dunia yang beberapa dunia yang sama, nggak semua dunia sama. Cuman lucunya saya itu temenannya bukan sama Irvin. Saya itu temen papanya. Iya. Berarti gue tua banget ya. Saya justru kenal sosok Teh Irvin itu dari papanya. Saya udah lama banget ketemu Om Hani. Ulang tahun ya kemarin ya? Hari ini. Selamat ulang tahun Om Hani, selamat ulang tahun. Itu sosok yang, ini sedikit cerita dulu ya. Mungkin Om Hani ini buat saya adalah saya nganggapnya orang tua banget lah. Nganggap orang tua, teman, sahabat, karena kebetulan ya kita main bareng gitu ya. Orangnya humble, lalu inspiratif gitu. Terus dia nggak pilih-pilih, semua orang ditemenin gitu, semua orang bisa diajak ngobrol, nggak memandang golongan dan lain-lain. Itu keren banget sih Om Hani. Gue sih ngerasa keren ini orang gitu. Dan sekarang di depan saya ini adalah berarti berapa bersaudara ya? Yang dua kandung dari almarhumah ibu. Dari almarhumah dua. Cowok, satu cowok. Kakak atau adik? Adik. Berarti Teh Irvin anak sulung. Paling besar. Paling besar. Nah ini Om Hani itu hobinya banyak banget, tapi semua serius loh, nggak ada yang cuma main-main. Iya. Dia penerjun juga. Salah satu sudah trainer ya. Saya beberapa kali diajak, ditantangin sampai akhirnya saya dibully. Wah, gue nggak berani lah udah kayak gitu. Ikut pernah terjun juga? Dulu waktu kecil tandem waktu SD kelas berapa ya? 2 gitu. Dan
itu keluar kalau ibu sih oke-oke aja karena kan dia memang sepermainan ya sama bapak. Ya keluarga lain gak ada yang tahu, begitu tahu kan ada fotonya gitu kan atau rupanya ada videonya atau gimana. Ya pada shock lah anak SD kelas 2 diajak tandem di Bandung, tapi di Bandung pakai pesawat tempur waktu itu, lupa deh. Ini nice banget. Gua jujur aja ngelihat keluarga Teh Irvin, Om Hani, termasuk suami Teh Irvin ya, Achandra yang sangat luar biasa, yang apa ya, bisa dibilang satu dunia nggak sih kalian itu semua gitu? Kayaknya ya karena kalau lihat Bandung itu kan kecil ya. Orang tua dulu tuh semua kayaknya saling kenal. Nah, yang lucunya ini kan papanya Chandra ini salah satu penggagas ya yang buat Kelpi sering bikin event otomotif. Om Heru, saya masih ingat banget karena sedikit cerita dulu saya pernah main mobil tua. Kebetulan kakak sih sebenarnya kakak sepupu saya main mobil tua waktu itu, Dodge dan lain-lain atau Ford dan lain-lain. Ini Om Heru itu sosok banget lah. Jadi tapi waktu dulu saya tinggal di Jakarta dan di kota kecil ya. Jadi nama Om Heru itu ya saya nyebutnya Om Heru, ada nama lain ya? Karena kan kembar kan, jadi mereka gitu. Berdua ini ada Om Hesti dan mertua saya Heru, ya Papa Heru. Jadi kalau Papa mertua ini lebih kayak Chandra sebetulnya dia, karena kan dia memang kreator ya, desainernya segala macam, lebih senang di belakang layar. Nah, yang keluarnya kadang-kadang kan kelihatan kadang-kadang Om Hesti. Nah, sekarang begitu Chandra kita meneruskan, kita punya event lain nih dengan roots seperti itu. Chandra tuh sebetulnya seperti papanya, tapi mau nggak mau dia harus keluar gitu, karena orang malah nyari dia terus. Iya betul. Jadi kayak gitu. Aduh, ya itu dia. Berarti memang satu genre. Iya, satu genre semua gitu. Jadi kecil tuh saya pasti selalu dibawa almarhum kakek ke event Kelpi atau bapak. Jadi kalau di event itu tuh kita kayak keluarga kayak ngumpul gitu ya. Jadi dan di Bandung tuh gitu kan. Kalau orang bahasa Bandung ya Aki ya adalah almarhum Om Ayi atau Pak Ayi. Dia aduh itu mah legend lah. Itu legend banget lah. Itu mungkin dari zaman bapak saya lah, sama juga maksudnya itu udah jadi sosok gitu. Kakak itu meninggal tahun berapa ya? Sebutnya apa? Aki Ayi ya? Kalau manggilnya Kiki. Kan orang-orang manggilnya Papap kan. Meninggal 3 tahun yang lalu. Oh, baru 3 tahun yang lalu ya. Baru 3 tahun udah yang sepuh lalu. juga sih ya. Iya, udah tua banget. Tapi emang karena hubungannya gimana? Kalau saya pribadi tuh deket banget sama kakek ya, karena memang kan dulu ibu bapak kan kerja dua-duanya. Jadi kita tuh sering dititip di rumah nenek kakek kan. Nah, tapi hubungan saya ya karena kita cucu pertama ya, saya dan di rumah itu. Jadi emang paling dekat karena kan dia mah di rumah gitu ya. Betul. Jadi dari kecil tuh udah ngoprek ya kata cuciin busi atau apa kayak gitu. Itu sudah dari kecil. Dari kecil ya, memang sudah di. Dan kebetulan gini, kalau ini ngomongin orang gitu, misalkan saya seneng apa, kadang kan juga nggak semua orang pengen anaknya seperti itu, atau bahkan anaknya pun belum tentu juga suka apa yang dikerjakan oleh orang tua. Tapi lu mah semua memang satu dunia, memang suka gitu. Karena enggak sih, dulu mah kalau kecil kita masih kayak ya anak kecil pada umumnya. Kalau main gitu. Saya lebih suka baca buku sebetulnya. Kalau Yuma emang karena kan gini, bapak penerjun, ibu almarhumah itu atlet softball. Ya, betul. Nah, olahraga tuh nurunnya ke Yuma, dia atlet kan BMX gitu sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma kalau memang otomotif karena ya kesehariannya di situ kan ya. Jadi kayak saya pertama nyetir mobil aja pakai VW Kodok gitu. Karena dan maksudnya gini, bukan yang apalagi yang lu tunggangin itu out of the box itu. Bahkan bisa dibilang without the box nih. Yang lu dikenalkan dengan dunia yang otomotif, tapi bukan yang misalkan lu gampang beli langsung lu baru gitu atau enggak kan? Jadi pengalaman bagaimana ini kopling harus nginjek, dikocok, persneling gimana lu ngalamin itu, dan lu dikenalkan
dengan kendaraan yang begitu kan. Iya, dan sebetulnya pressure-nya lebih hebat lagi sama mereka tuh ya, karena kayak kakek atau bapak itu bisa dibilang kan laki banget gitu, cowok banget gitu. Jadi kalau misalnya nyetir atau parkir atau apa tuh harus kayak sempurna gitu. Iya. Dengan pressure kendaraan pun yang bukan mudah dikendarai atau dikontrol kan gitu. Kayak ngajarin nyetir pakai hardtop gitu. Jadi segala macam jeep, mobil tua segala macam tuh ada gitu. Dan maksudnya kan motor tidak mudah juga. Maksudnya memperkenalkan itu nggak tahu sih. Mungkin nanti nextnya yang di hadapan saya kita tanyanya ke Om Hani kayaknya. Apa sih motivasi? Apa maksudnya gini? Per hari ini kan banyak orang tua yang takut itu. Takut tuh anak cewek dikenalin mainan cowok atau anak cowok dikenalin mainan cewek, itu kan sesuatu yang sekarang hati-hati banget. Kalau dulu nggak mikir kayak udah sikat aja gitu. Sebetulnya kayak mereka tuh sebenarnya nggak pernah mengenalkan, tapi kan karena kita tinggal di lingkungan itu setiap hari yang kita lihat seperti itu, jadi mungkin buat kita hal yang biasa ada gitu. dorongan sendiri ya untuk. Dan ternyata jadi kayak pagi-pagi tuh ya kalau di rumah kakek sekolah kan dekat tuh SD. Nah dia tuh tiap pagi pasti kan manasin motor atau apa kan, dianterin tuh dengan dianterin pakai Harley kan, bobo-bobo gitu kan di sekolah kan, orang pada nengok. Buat saya kan itu biasa, tapi orang-orang kayak yang aneh gitu, apalagi gitu anak-anak cowok gitu. Kadang saya suka malu gitu kan, nggak mau terus udah sekalian jadi suka dimarahin gitu. Dulu saya nganggap itu kayak, kok saya aneh gini ya, keluarga saya aneh banget. Ternyata memang begitu besar, udah dewasa segala macam, mikir keren juga. Ya mungkin dianggap orang dulu keren, mungkin dulu lu juga malah malu dan segala macam, malah wah itu yang sekarang malah bukan cuman keren, tapi bisa jadi sumber penghasilan, bisa jadi bisa jadi profesi, bisa jadi di dunia ini. Ya gue sih ya beberapa hari ini riset lah sebelum setiap tamu pasti gue ini mempelajari, dan kebetulan sih sebenarnya yang mudahnya adalah circle gue juga gitu kan. Jadi gue kenal Om Hani dan segala macam, kenal dunia seperti itu, apalagi Bandung ya kecil tadi yang dibilang gitu ya. Tapi ya gue ini menarik gitu, cerita keluarganya cukup menarik gitu. Maksudnya, dan kebetulan Anda menemukan pasangan sama yang dunianya relate gitu semuanya. Ya ini kuasa Allah lah ya. Itu mah jodoh sudah di tangan Tuhan. Cuman ini kalau menurut pandangan kita yang orang luar kan ini perfecto gitu. Ketemunya sama Kang Chandra yang waduh itu mah udah gila ya, kayaknya kalau dia nggak megang kendaraan yang beroda atau suatu hal yang beroda, kayaknya dia meriang deh dari kendaraan. Ini juga lucu sih, Chandra tuh sebetulnya kenal bapak dulu. Jadi bapak kan main motor Vespa ya. Semua golongan, mau anak kecil, mau orang kaya, orang nggak punya, segala macam. Om Hani itu humble orangnya. Itu yang keren. Jadi kenalnya sama Chandra di acara Vespa. Terus suatu hari juga Chandra lagi sama teman-teman Land Rover juga lah teman-temannya, tapi dia kan emang nggak main, cuma ikut di event itu. Bapak ada juga. Emang awalnya dari situ. Terus saya dan Chandra juga kan temen kan, jadi temen main motor trail gitu. Motor trail betul. Dan tahu-tahu kan malah bisa dekat gitu akhirnya. Terus diajak nikah gitu. 2010. Nikah? Iya 2010 ya? Jumat besok sih 10 tahun. Iya. Saya stalking. Itu juga keren banget lah, maksudnya ya Anda berdua bener-bener apa ya? Gue bisa bilang nggak dedikasi di dunia ini. Bisa sih. Bisa ya? Dibilang. Nggak mungkin dong. Kita bisa melihat Irvin Jasta dengan namanya sekarang, dengan segudang prestasi, dengan segudang konsep untuk dunia ini, nggak mungkin nggak ngalamin pasang surut, ngadepin males, ngadepin swing mood, lalu bisa dibilang kecewa sudah jelas pasti ada, Anda pasti menghadapi itu, lalu
Ya apalagi kalau ngomongin usaha itu kan nggak bisa dibilang kita tidak bisa mengindahkan yang namanya masalah finansial atau penghasilan. Ya Anda mengalami berdua lah. Ini udah ngomongin 10 tahun. Pickle Store itu berapa tahun ya? 8 tahun. Jadi 2 tahun menikah baru bikin Pickle Store gitu. Enggak deh, setahun menikah baru setahun ya 9 tahunan ya. Iya, mau 9 Iya, tahun. berarti Anda menghadapi itu semua. Iya. Kalian berdua menghadapi itu semua kan? Iya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Perjalanannya panjang ya. Panjang banget. Awalnya Pickle Store itu di mana ya? Jadi awalnya nih setelah menikah ini Chandra tuh masih kerja di satu tempat cuci mobil di Jalan Sutami punya teman kita juga. Oke. Kerja tapi apa owner juga? Enggak kerja. Ya? Dia disuruh ngurus tempat itu gitu dari mulai awal sampai dia berapa tahun lah sama ada temennya juga. Ya tapi kan mau gimana juga tetap aja dibilangnya tukang cuci gitu ya, tukang poles apapun. Gitu. Saya waktu itu masih kerja tukang poles. Saya masih kerja di salah satu clothing aja di distro. Bandung. Ya. Distro. Apa namanya? Itu anonim, tapi setelah nikah tuh saya kerja jadi desainer di 3 Second kan. Udah dari situ memang setelah nikah akhirnya kan capek kali ya, kerja di orang tuh capek Kang. capek buat jiwa-jiwa seperti Anda sih. Karena kita tuh selalu kayak kurang waktu gitu selalu kurang waktunya. Akhirnya sama-sama keluar lah, terus bilang gimana kita bikin bisnis aja gitu gitu. Nah, tapi pada waktu itu masih bingung bisnisnya, modal dari mana ya kan habis semua kita buat nikah kan. Akhirnya kita bikin lapakan yuk jadi kan di Trunojoyo ada satu distro teman saya tuh anonim. Saya udah keluar dari situ tapi di parkirannya tuh ada space gitu. Kita bikin itu yuk, jualan barang bekas gitu, barang-barang second. Garage sale gitu-gitu ya. Karena kan kita memang seneng thrifting juga ya Kal. Akhirnya pinjem mobil nih, mobil VW Kombi waktu itu Dakota punya kenalan papanya Chandra waktu itu. Akhirnya kita buka tuh lapakan kayak tenda. Kalau sekarang mungkin tren banget, thrifting itu tren banget gitu. 2020, 2019 tuh tren banget. Di mana-mana ada. Di mana-mana, semua orang akhirnya. Zaman dulu kan masih ada Cibadak dan semacamnya ya. Nah, kita mulai tuh jual-jual, kita kumpulin teman-teman yang mau titip jual segala macam. Sistemnya titip jual. Terus barang-barang, terus banyaknya tuh barang second yang otomotif segala macam. Sampai papan surfing pun ada waktu itu. Akhirnya jual beli motor segala macam. Itu berjalan kurang lebih berapa bulan? 6 bulanan. Tapi barang-barangnya tuh bisa dibilang lifestyle ya? Iya. Cuma pada masa itu 2010-an 2011 itu orang kan enggak ke situ. Orang senengnya tuh barang baru gitu kan. Lagi distro ya, clothing, udah gitu mall kan baru ada sih kayak usaha seperti Babe, barang bekas dan lain-lain. Cuman beda. Kan tidak spesifik hobi atau lifestyle. Yes. Akhirnya kita kumpul-kumpulin semacam kayak swap meet, terus kita punya teman-teman baru juga kenalan dari situ. Betul. Nah, udahlah lumayan tuh berjalan sampai setahun mungkin ya. Tiap weekend tuh kita, tapi pikir-pikir capek ya. Karena harus bongkar. Loading, load outnya udah. Nah, pas waktu itu ini mungkin juga sebenarnya kita keberuntungan juga mau niatnya ada, jalannya ada, dikasih. Jadi pada waktu itu Kak Kelpi itu kan udah lama banget udah nggak ada nih. Papa mertua emang udah jantung juga kan dua-duanya ya, Om Hesti juga udah sakit-sakitan gitu. Akhirnya ada kantornya tuh di Pelajar Pejuang kan. Dulu itu sama sekali nggak kelihatan kantor sebetulnya, udah kayak nggak keurus. Akhirnya karena itu kan punya kembar dulu kan. Sekretariat gitu sekretariat aja, base camp gitu kan. Tapi yang sebenarnya bukan daerah atau kawasan komersil ya. Sama sekali bukan. Jadi akhirnya kan kita bagi dua aja gitu supaya
enak ke depannya, udah bagi 2 lah. Nah di situ akhirnya kita kepikir yaudah buka toko yuk. Buka toko itu dengan seadanya, bangun seadanya. Waktu itu kita sampai pinjem duit dulu nih ke bank, gitu, ke bank untuk ngebangun. Dan begitu sih toko jadi nih masih 1 lantai, belum tahu mau diisi apa ya, akhirnya kita isi barang-barang second dulu aja lah. Barang second yang dan titip jual tadi juga tetap ada. Tapi kan memang kalau jualan barang second kan enggak ini ya, maksudnya kelihatannya kayak kumuh juga lama-lama. Itu kita udah sempet hopeless ya hampir setahun karena kan nggak muter, nggak muter kan. Masa sih setahun pertama nggak ada pergerakan, nggak ada, kita masih jaga sendiri dan ya bingung mau bikin apa gitu. Akhirnya udah sampai ada orang tuh, satu temennya mainnya rekie wae katanya gitu kan, langsung dek dari situ tertampar tertampar gitu tuh, udah kesel sampai kesel. Akhirnya udah bikin produksi inilah clothingnya deh gitu. Nah pas saat itu apparel gitu. Pada waktu itu clothing streetwear semua lagi in banget ya, musik, event segala macam. Sementara kita sebetulnya kita tuh senang main motor, tapi kok orang-orang enggak ini ya, kok enggak pada keluar gitu. Kita ada nggak sih yang kayak kita tuh gitu. Karena kan kita lihat referensi waktu itu Instagram aja belum ada. Ya betul. Dan template Instagram di 2011 tuh ya selalu vignette, lalu ada yang di foto tuh bureng gitu pokoknya. Nah dari situ kan kita referensi memang banyak sebetulnya majalah-majalah luar yang kita beli di Cikapundung, majalah Jepang, majalah otomotif dan lain-lainnya. Otomotif. Pikir-pikir, oh yaudah kita bikin apparel yuk. Ini ada nggak ya, sampai mikir lagi ada nggak ya orang yang ini masuk ke otomotif sih. Waktu itu ada clothing otomotif, packagingnya bagus banget, aduh sampai mereka kayaknya berhenti ya. Di Bandung atau Jakarta? Di Bandung. Oh Bandung juga. Tapi mobil, lebih ke mobil. Tapi waktu itu juga mobil kayaknya kok kurang. Habis kita kalau ke event mobil yang gaul-gaul gitu betul. Kok membosankan gitu. Ini sorry nih, motong. Lu tadi cerita tentang masalah modal awal nggak punya, pinjem bank dan lain-lain. Ini banyak orang yang nggak percaya loh. Oh iya? Dengan silsilah keluarga Anda membawa nama besar Papa, Kang Ayi, Papap ya tadi, lalu keluarga dari Kang Chandra yang dunianya pun sama. Masa sih sampai segitunya? Ya ini banyak yang orang nggak tahu. Kadang-kadang kalau haters kita itu akan mikir, emang dari kecil udah itu. Udah gitu, pikir-pikir sekarang kita keluarin aja gitu. Kalau saya dan Chandra ini waktu nikah pun, Chandra waktu itu lagi mau bangun Suzuki GS. Dia jual itu sama motor Mio-nya. Saya jual motor Mio saya juga. Kita memang karena kita pengen nikah yang benar-benar kita gitu ya, yang nggak ada campur tangan orang tua segala macam. Akhirnya kita mau udah aja segimana kita gitu, semampunya kita gitu. Karena dari waktu itu juga Chandra juga nggak berlebih, saya pun sama. Karena gini, bapak tuh dari dulu orangnya memang apa-apa tuh harus kerja gitu. Kamu ada sisi kemandirian yang secara tidak langsung selalu terus dibenamkan ke anak-anaknya gitu. Betul, apalagi dia kan didikan tentara. Kan? Betul. Dan dia juga memang masa mudanya tidak berlebih gitu. Ya itu yang saya bilang bahwa saya kalau mengenal sosok Papa gitu, Om Hani, bahwa ya dia tidak pernah. Ya sekarang kalau gini, kalau kita ngomongin konotasinya adalah anak Harley, itu kan selalu dikotakan bahwa anak Harley itu adalah sesuatu hal yang pasti berlebih hidupnya dan lain-lain. Dulu sempat saya berpikir seperti itu kok, tapi berjalannya waktu bertemu dengan teman-teman, ada teman saya namanya Aji Prianggodo, anak Jakarta. Gua rasa sih sama lah sama Irfin yang hidupnya tuh dari dulu sudah dikenalkan dunia motor gitu ya. Dan percaya tidak percaya bahwa
pakai Harley itu tuh sudah bukan lagi suatu hal yang apa ya, showing gitu buat hidupnya. Dan gua melihat Irvin pun atau Chandra atau segala macam nggak pernah tuh ngelihat yang suatu apa ya, motor itu menjadi objek untuk apa ya, untuk ajang show off gitu. Dan lu nggak pandang bulu gitu, mau ada Mio lu naikin, lu mau ada motor tua lu naikin, udah pokoknya beroda aja ya. Jadi ya gitu tadi, benar, anggapan orang Harley atau apa-apa itu disebut orang atau anak sultan. Kalau sekarang sih mungkin ya. Kalau ini sih ada banyak juga yang belum tahu kalau kakek saya atau bapak saya, kakek sih paling awal karena kan dia pasti sebagai salah satu pendiri ini ya klubnya juga di Indonesia. Dia itu dulu dapat motornya itu karena kan dulu di Sumedang. Sumedang banyak motor-motor bekas tentara kan. Dia tuh dapat kayak dari rongsokan. saya dia sampai build. Dia build sendiri sampai gitu. Katanya cari buku, cari orang tukang mekanik yang bisa ini. Bahkan di zamannya beliau Kang Ayi katanya ya nggak ada yang tahu ini tuh. Nggak ada, ini apa? Terus sampai ini apa, motor apa? Orang nggak tertarik gitu karena motor berisik. Terus kayaknya tuh motornya tuh apalah gitu ya, nggak bentuknya juga nggak keren gitu mungkin ya. Nah tapi kan memang waktu itu fungsi ya, dia berpikir untuk fungsinya begini dan kapasitas si mesinnya seperti ini, jadi diulik gitu. Nah bapak pun seperti itu gitu, jadi sampai semua ke Chandra semua kita tuh jadi berpikir ya tidak. Ya kalau punya uang mah siapa yang nggak mau tinggal datang aja ke dealer gitu. Tapi kan kita ini justru datang memanfaatkan yang ada dan gimana cara supaya nggak keluar banyak, karena kan pada masa itu juga kita ya itu tadi hanya cukup gitu, cukup. Dan untuk kalau hobi mahal tuh kayaknya nggak mungkin untuk maksain gitu. Itu dia. Jadi bisa, apa ya? Build not bought. Ini keluarga avant-garde ya, benar. Ya gue sih bisa menyimpulkan itu kayaknya. Jadi kadang-kadang mungkin hasil bohong, kalau kita nggak butuh uang udah bohong. Tapi minimal adalah ada yang dikedepankan dulu gitu, yaitu kita memberi rasa apa ada yang di depan kita, lalu kita pakai hati ngejalaninnya. Dan gua rasa lu percayalah bahwa rezeki juga udah ada yang ngatur. Gitu kan. Itu jadi kunci utama kali ya. Nah itu makanya keren banget sih. Dan terus Pickers akhirnya ada muncul dengan berjibaku 1 tahun itu ya, yang akhirnya mulai menurut Irvin aja, apakah sudah on the track Pickers itu atau masih pengen berinovasi lagi atau gimana? Ya kalau ya kita pribadi sih memang masih pengen terus ya, tidak akan berhenti belajar karena selama hampir 8 tahun sih perjalanan Pickers dan event-event ya dan segala macam itu juga kita kan belajar. Betul. Lalu kemudian yang beruntungnya adalah kita adalah generasi yang mengikuti segala teknologi yang ada kan. Jadi kesempatan belajar tuh ada luas, terus gitu, luas. Terus medianya juga ada gitu ya. Oke. Gitu. Jadi memang nggak boleh tua sebetulnya. Menolak tua. Jadi emang regenerasi sih, akhirnya pada akhirnya nih yang lucunya Pickers ini tuh bukan sekedar clothing buat kita, bukan sekedar apa ya. Jadi gaya hidup gitu. Dan memang kita punya wadah di situ, kita bisa orang-orang bisa datang, ketemu segala macam, ada yang konsul lah, betul. Sampai yang ini kita sampai apa ya? Ada beberapa teman yang menitipkan anak-anaknya ya untuk yang main motor gitu. Main motor mereka anak-anak SMA, ya kalau sama Teh Irvin atau Chandra ya nggak apa-apa gitu pulang malam atau gimana. Jadi sekarang tuh kalau misalnya di zaman saya anak muda sekolah gangster udah paling keren. Itu udah motor Pruto segala macam. Udah deg-degan aja. Iya, sebetulnya sekarang kita bisa kayak berbangga hati karena apa ya? Karena
bisa membawa si komunitas ini, ya maksudnya seiring perjalanan ini kita bisa ngarahin si komunitas ini kayak naik kelasnya gitu loh Kangnya, gimana dengan kultur seperti ini. Mungkin 10-15 tahun yang lalu nggak ada anak muda yang berani atau nggak gengsi pakai bebek gitu ya. Betul. Ya kita teman-teman kita juga ada ayang, ada segala macam BDO dan lain-lain, itu menjadikan bahwa nggak tahu karena kulturnya atau gimana, tapi mereka menggunakan pride-nya untuk menungganginya itu menggunakan pride gitu. Ada pride-ness yang mereka bawa, dan maksud saya tadi nggak tahu ini keuntungan atau momentum atau apapun namanya, bahwa pada saat ada sosok Irvin dan teman-temannya dan Chandra dan teman-temannya yang ada notabene di Bandung, tapi ternyata pun memang kulturnya sedang bergerak, ada movement dari dunia untuk bergerak ke seperti itu gitu. Saya kira pada saat Picker Store ada pun, gue nggak tahu pasarnya ada atau enggak ya. Ini orang pakai motor atau barang bekas, motor tua dan segala macam, ada pasarnya enggak ya? Tapi ternyata dorongan itu tambah hebat lagi di 2013, 2014. Jakarta pun ada movement, ya betul nggak? Terus ada, ya kita kenal Mas Lulut di Jogja, akhirnya pun muncul ada dunia-dunia itu, dan akhirnya pun mensupport apa yang jadi Teh Irvin dan Kang Chandra sedang jalani kan. Itu secara tidak langsung pasti terbantu sekali dong dengan kultur seperti itu. Jadi kayaknya gini deh, ini karena memang entah timingnya tepat atau momennya pas, atau karena kan gini, awal-awal dari membuat itu kan, jadi kita kan akhirnya tidak mencari pasar. Betul. We create the trend.